Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 232. Tetap di pembahasan tentang fikih munakahah ya. Dan kita sampai di ayat 232. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Kalau kamu sudah benar-benar menceraikan ya, kemarin kita sudah pelajari tentang beberapa macam talak ya, ada talak sharih, talak kinayah, itu kalau dari sisi jenis-jenis kalimat yang diucapkan. Kemudian dari sisi waktu, kemarin ada 3 jenis. Masih ingat apa aja 3 jenis itu? Masih ingat? Yo. Apa yang kemarin kita pelajari? Masih ingat? Ada 3 jenis kemarin. Apa aja? Masa lupa? Baru kemarin, nak. Yakni yang diucapkan langsung saat itu, yang pakai jeda, lalu yang gantung. Ayo. Bentuk acak lah. Ingat? Loh, kok lupa semua ya? Yang satu adalah mu'allaq. Ini kita belajar dikit-dikit sebagai orang yang ngerti fikih supaya nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat kalau ada yang bertanya. Nah, di ayat ini, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna, kalau kamu benar-benar ternyata sudah talak, sudah mentalak dan benar-benar memang baik secara sharih maupun kinayah sudah memenuhi syarat rukun talak gitu, maka kalau setelah talak lalu dia sudah thalatha quru atau sudah selesai masa iddahnya. Apa itu masa iddah? Yaitu masa menunggu seorang istri setelah cerai selama 3 kali suci, ya, thalathata quru'in, 3 kali quru' atau 3 kali suci, maka ya sudah, fala ta'dhuluhunna ayyankihna, kamu jangan menahan-nahan, jangan menghalang-halangi bekas istrimu untuk nikah lagi, jangan, gitu ya. Untuk menikah lagi azwajahunna dengan calon suaminya, jangan. Itu sudah menjadi hak dia, gitu. Itu sudah menjadi hak dia. Karena apa? Ya sudah move on istilahnya. Harus apa? Move on. Sudah, jangan dihalang-halangi, jangan dicegah-cegah. Kalau memang dia mau pergi, ya biar sudah pergi. Kamu sudah merelakan dengan mentalak dia. Ya, tapi kan dia gugat cerai, Gus. Loh, lah iyalah gugat cerai kan ya sampean setujui juga loh. Nah, idza taradaw bainahum bil ma'ruf, idza taradaw bainahum, jika di antara mereka sudah ada kecocokan, jika di antara mereka sudah ada saling cinta, saling senang, ya sudah, relakan. Let's gone by gone. Let's gone by gone. Let's gone with the wind.
biarkan pergi bersama angin. Artinya apa? Ya sudah, kalau memang sudah sampean talak, meskipun itu terpaksa sekali, dan selesai masa iddahnya, maka dia adalah merpati yang bebas kembali. Tidak ada lagi ikatan dengan sampean, wahai suami. Nah, biarkan mereka ayyangkihna azwajahunna. Mereka menikah dengan calon-calon suaminya lagi. Ya. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, aturan semacam ini memang berkali-kali Allah selalu menegaskan itu untuk orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Jadi memang yang berhak mentaati aturan Allah, yang berhak mengikuti ajaran Allah, dan yang mau tentunya, serta yang mampu, itu ya orang-orang yang beriman. Karena memang ini bahasannya orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Jadi sekali lagi saya tegaskan dulu ya. Ajaran Islam itu insya Allah ajaran yang paling sempurna. Bahkan ada yang mengatakan gini, Islam is not a religion. Islam is way of life. The way of life, bukan hanya a way of life, berarti the way of life. Maksudnya begini, Islam itu bukan hanya sebuah agama. Islam itu sudah cara hidup. Karena kadang agama itu hanya dimaknai hubungan antara hamba dengan Tuhan. Artinya isinya ya ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah yang sifatnya vertikal. Nah, sementara Islam itu bukan hanya sekedar ritual. Islam itu mengatur hal yang sifatnya sosial. Islam tidak hanya bicara ibadah vertikal ke atas, antara bawah dan atas ke Tuhan. Tapi Islam juga mengajarkan tentang horizontal, ke samping. Artinya ke sesama dan ke alam semesta. Termasuk bagaimana Islam itu secara detail sekali memberikan aturan. Bagaimana tidur, bagaimana meludah, bagaimana menguap, itu loh diatur dalam Islam. Apalagi dalam pernikahan. Nah, sehingga benar-benar kalau mau terjun sebagai Muslim atau sebagai pengikut agama Islam, ya memang kudu siap diatur di dalam setiap gerak, langkah, gerak-gerik kita. Bahkan pikiran kita itu loh sudah ada aturan. Misalnya ya, apa kok pikiran diatur Gus dulu? Lah kita pertama disuruh berpikir, afala taqilun, la'allakum yatafakkarun. Itu kan supaya kamu berpikir. Sudah pun begitu. Kalau kita punya pikiran yang suudzon, negative thinking, dilarang tuh. Dilarang. Dalam surat Al-Hujurat itu kan dilarang. Inna ba'dadhan. Sungguhnya sebagian besar dari dhan atau prasangka. Itu kan masalah pikiran, masalah hati itu. Ithmun adalah dosa. Maka disuruh menjauhi. Mulai dari pikiran kita diatur. Lalu lisan, ucapan. La tajahar sautik. Mulai dari intonasi. Kita diatur dulu. Kalau ngomong itu jangan terlalu kasar keras. Tapi disuruh bicara dengan lain. Dengan cara yang lemah lembut. Sampai cara bagaimana kita memakai baju. Kanan dulu apa kiri dulu. Lepas baju. Kanan dulu atau kiri dulu. Semua diatur. Meludah itu diupayakan ke kiri. Jangan ke kanan. Kalau makan pakai tangan kanan. Jangan tangan kiri. Harus sambil duduk. Jangan berdiri. Semua diatur dulu. Sampai tentang pernikahan ini. Dan siapa yang
semua yang kalau orang tidak tahu ya ribet baik. Ya hanya orang-orang yang beriman bahwa aturan itulah aturan Allah. Dan kalau aturan Allah pasti akan menyelamatkan. Loh, ini kan butuh keimanan. Makanya di sini disebut dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nasihat-nasihat tentang pernikahan tadi atau semua syariat Islam yang diberikan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagi orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman ya apa itu gitu. Makanya di surat Al-Baqarah di awal itu kan juga begitu. Jadi Quran itu juga petunjuk buat siapa? Buat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Makanya disebut dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Quran yang merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan dia bisa menjadi petunjuk untuk siapa? Ya untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Dilanjutkan di ayat selanjutnya yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yung. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu yang percaya hal ghaib. Allah ghaib, hari akhir ghaib, begitulah. Yang menegakkan sholat dan memberikan hartanya sebagian diberikan Allah untuk diinfakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Maksudnya apa ya Al-Qur'an ini? Wa ma unzila min qablik, dan ajaran-ajaran baik yang sesuai Quran yang diturunkan sebelumnya, baik di Injil maupun Taurat maupun Zabur. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, dan yang terhadap akhirat itu mereka yakin. Jadi keyakinan akan akhirat ini loh. Makanya Pak Guru Muhtar ngajarin kita di proyek besar ketiga itu kan menanamkan, ya toh, menanamkan keyakinan dunia akhirat. Karena mengambil dari ayat ini, walladzina itu, dan terhadap akhirat itu hum yuqinun, terhadap akhirat mereka itu yakin gitu loh ya. Nah, dalam pernikahan juga begitu. Sekarang gini ya, maaf cakap nih, orang pernikahan sekarang itu kadang sudah jauh tujuannya dari tujuan yang ditetapkan dalam Islam. Bahkan kita dalam pernikahan itu loh ditetapkan, diajarin oleh Islam bagaimana menentukan tujuan. Loh kenapa sih Gus kok perlu tujuan? Ya apa sih? Gini loh, menikah atau maghliyah yang disebut dengan bebojoan. Orang Jawa bilang bebojoan. Orang Inggris bilang the marriage. Itu kan, pernikahan. Itu kan membangun, kalau orang Indonesia bilang membangun RT, rumah tangga. Kalau orang sastra bilang membangun bahtera. Loh kalau bahtera, sekarang mau tanya saya. Bahtera itu kan perahu besar. Sekarang membangun bahtera itu untuk ngapain coba? Untuk berlayar toh. Lah kalau berlayar kan jelas mau berlayar, tanyanya kan kemana? Sudah pasti, hanya orang bodoh yang dia berlayar tapi tidak tahu tujuannya. Maka membangun rumah tangga, bahtera rumah tangga, berarti kan harus tahu tujuannya. Tujuannya apa coba? Ya tujuannya mencari ridha Allah. Itu secara akhiratnya. Cara dunianya ya membangun dan melanjutkan generasi soleh dan solihah. Nah itu where-nya, kemananya. Tapi how-nya, bagaimana? Itulah yang diajarkan Quran.
bagaimana cara menikah, bagaimana bahkan sampai seandainya bahtera itu pecah, ya kan, di tengah jalan. Itu loh Quran memberikan cara, Islam memberikan pandangan, gini loh caranya kalau menyelamatkan yang pecah itu. Itu. Ya, ini termasuk dalam hal ayat 132 ini. Bagaimana caranya kalau ternyata bahtera yang ditujukan jauh itu pecah di tengah jalan. Maka aturan-aturannya ini mulai dari ayat 230 sampai 231 sampai 232 itu. Ya, terutama mulai dari banyak ya, mulai dari ayat 216, 217 tentang talak itu. Ya. Jadi itu bagaimana Quran begitu sayang, Islam begitu menjaga kita supaya benar-benar hidup di dalam real yang benar. Termasuk dalam beberapa ayat ini gitu ya, Dulu ya. Nah, sehingga kita mestinya bersyukur di dalam Islam itu betapa telah menjaga kita, bahkan memberikan antisipasi-antisipasi. Jadi Quran itu selain bersifat kuratif atau pengobatan, Quran juga bersifat apa? Selain kuratif apa? Loh, pencegahan itu loh. Obat kan ada yang obat sifatnya kuratif dan sifatnya apa? Jadi sifatnya mencegah sebelum terjadi. Nah, makanya itu kalau nasihat-nasihat pernikahan itu di sana fungsinya. Bagaimana agar orang tidak cerai. Tapi ketika sudah cerai, Quran menyediakan kuratifnya. Bagaimana agar perceraian itu bukan sarrihuhunna bil ma'ruf. Tetap menceraikan mereka dengan cara yang baik. Satu di antaranya apa? Pesangon. Perempuan itu harus ada pesangon lah ya. Sarahan jamila istilahnya. Kalau mau diceraikan, kecuali kalau cerainya khulu ya. Khulu. Itu beda lagi urusannya. Justru yang perempuan yang kemudian membayar iwat ya. Jadi begitu rigidnya Islam itu. Makanya kita ditakdirkan di dalam Islam ini harusnya pertama bersyukur, yang kedua kemudian mengamalkan betul ajaran yang ada di dalam Islam. Selamat. Gitu. Lalu yang ketiga menyebarkan, mengajak. Termasuk ya kajian kita seperti ini. Konteksnya mengajak untuk kembali kepada Quran, mempelajari isinya apa adanya tanpa ditambah dikurangi, tanpa disangkut pautkan dengan kepentingan-kepentingan duniawi, baik ekonomi, politik maupun syahwat-syahwat yang lain. Insya Allah nanti kita akan tertuntun hingga Quran itu menjadi hudan betul sebagai driver kita, sebagai guidance kita di dalam menjalani peta menyibak belantara kehidupan ini. Apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim itu siapa? Siratal anbiya'i wal mursalin. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau ditambah tanyakan terkait dengan aturan kalau sudah mentalak istri dan istri sudah sampai di akhir masa idahnya. Silakan. Kalau ada yang menambahkan silakan. Bu Sumini dari mana? Mau menanyakan apa? Silakan. Atau mau menambahkan apa terkait topik ini? Oke, enggak ada. Silakan yang lain mungkin. Atau ada yang mau menambahkan dari apa yang belum saya sampaikan terkait dengan ini?
Bu Im Nuris Sunuri dari Penyuluh Agama, mungkin mau menyampaikan sesuatu yang biasanya mengurusi dari KUA. Silakan. Bisa dinyalakan loh mikrofonnya? Apa anu lagi? Mikrofon tidak bunyi lagi. Oh, sekarang bisa coba? Terima kasih. Ya, silakan. Bu Im. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Begini, Gus. Ada tetangga, gitu, Gus. Lama sudah usianya sudah lanjut sih. Artinya janda, Gus. Terus beberapa waktu yang lalu ada tetangga yang lain juga begitu, itu kepingin menikahi, Gus. Tetapi si ibu itu, si janda ibu yang sudah lanjut itu tidak mau menerima dengan alasan banyak hal, Gus. Di antaranya si ibu itu mau fokus beribadah kepada Allah di umurnya yang sudah lanjut begitu. Tiba-tiba, Gus, hari raya keberapa kemarin ya, setelah kupatan bahasa Jawanya gitu, itu si bapak juga yang lamarannya ditolak itu mungkin sakit hati, Gus, akhirnya itu membuat cara buat banner yang bannernya itu berupa penghinaan begitu kepada keluarga besarnya ibu yang janda yang sudah lanjut itu, dan sampai hari ini si ibu dan keluarga besarnya itu belum mengambil banner yang menghina itu, dan itu ditaruh di pagar rumahnya si ibu yang janda itu, Gus. Mohon masukan, Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu sudah masuk ranah pidana sebenarnya itu sudah masuk ranah pidana. Bagaimana orang menginsult atau menghina terang-terangan, apalagi kalau yang masang banner itu udah ketahuan. Ini kan ya masih mending ya kadang. Ini cinta ditolak, banner bertindak ini. Biasanya kan cinta ditolak, dukun bertindak ini. Ini masih mending dia, hanya banner yang ditempel itu, bukan kan macam-macam ada manusia sekarang ini, santet lah apalah gitu ya. Nah ini kadang ya nggak tahu ya. Ya kita nggak menghibah orang yang memasang, tapi hanya untuk menjelaskan bahwa itu langkah yang sangat-sangat keliru dan tidak bisa dibenarkan. Kalau sudah ditolak, ya saya mendukung saja. Artinya kalau si ibu ini sudah usia lanjut dan ingin fokus ibadah dan tidak mau menikah lagi, ya memang cara menolaknya ya baik-baik saja, ngapunten, bukannya saya tidak mau menikah, saya sangat bersyukur dan mengapresiasi cinta jenengan dan niat baik untuk ngajak nikah, tapi ngapunten, kulo ini sudah sepuh, atau kalau nggak bisa dibilangin lagi, saya ini udah menepus Pak, gitu, bilang gitu. Saya ini sudah menepus, sudah pengen ngusi saya kepada Allah dan cucu-cucu, sudahlah. Saya ngapunten, kita seduluran aja. Tapi kalau sudah dijawab begitu, lalu masih ngotot, ya sudah kita berpaling kalau memang enggak. Dan ternyata kalau kemudian dia masang banner, apalagi menghina-hina, apalagi ditempel di pagar rumah kita, ya kita sangat berhak untuk membuang banner itu ya, membakar banner itu, memusnahkan banner itu. Kalau ternyata dia kemudian marah-marah karena dipasang, kita buang, atau malah dipasang lagi, ya sudah lapor aja ke pihak yang berwajib.
Kan itu sudah ranah jinayah ya, kalau fikihnya itu fikih jinayah itu. Sudah bukan fikih munakahah lagi itu. Sudah fikihnya jinayah, fikih pidana. Dan di aturan hukum positif negeri kita sudah ada itu pasalnya. Pasal penghinaan, apalagi yang bisa dapat 2 itu. Pertama pasal penghinaan, kedua pasal perbuatan tidak menyenangkan, kemudian ketiga malah dari undang-undang ITE juga itu, kena juga. Nah, makanya ya kita baik-baik aja, kita peringatkan. Kalau sudah kita peringatkan berkali-kali tidak bisa, ya kita buang. Kalau kita buang ternyata dia juga masih melawan, ya sudah kita lapor saja kepada pihak yang berwajib. Karena itu sudah urusan apa itu, cinta ditolak. Saya malah ini baru kali ini Bu Nuris kalau ada sampai banner gitu. Tapi kan tadi mau isinya banner itu malah merasa mengungkapkan tentang cintanya gitu supaya diterima gitu. Geng-geng kapul banget terus, kapul banget menurut masukannya. Tidak apa-apa, memang itu bagus sekali, pertanyaannya bagus sekali. Artinya untuk apa tambahan kosakata di dalam sebenarnya tambahan kamus kasus di dalam kita menyelesaikan persoalan umat ya. Ya, ada lagi? Silakan. Yang mau menyampaikan. Ada yang mau menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Salam, silakan. Kajian kemarin dan hari ini beberapa ini tentang talak. Atur sama Allah semua untuk orang-orang yang mengerti. Tapi orang-orang yang tidak mengerti yang istilahnya dulu. Banyak kan Gus istilahnya dijodohin atau Islam KTP. Jadi gampang sekali. Jadi Gus bentar-bentar cerai, ganti lagi gitu Gus. Yang terjadi juga saya pun juga gitu Gus. Terima kasih. Ya, itu tadi memang orang yang tidak takut kepada Allah dengan aturan Allah, menganggap enteng hukum Allah, ya akhirnya memang di dalam perilaku sehari-harinya ya begitu, cerai nikah gampang. Karena pertimbangannya itu hanya pertimbangan duniawi banget gitu ya, pertimbangan fisik, pertimbangan materi, atau pertimbangan perasaan sesaat. Kalau orang dulu itu kan dipertahankan, ada berantem gitu, enggak kok langsung, wah saya udah enggak ada kecocokan, enggak. Makanya itu dalam pernikahan itu kan butuh saling ya. Kalau pas yang lagi horor budek itu sing bojo wedok, yang bojo lanang yang ngalah. Kalau yang lagi budek horor bojo lanang, ya yang bojo wedok ngalah. Kan gitu itu harusnya. Nah ini kan seringnya enggak ada yang mau ngalah. Ya sudah, akhirnya bukan budrek horor, bodrek. Nah itu. Akhirnya memang jadi seperti itu. Makanya di dalam saya punya pelatihan namanya manajemen keluarga versi Nabi. Di sana itu kita bahas how to fix the problem, bagaimana menyelesaikan persoalan, kemudian dan lain sebagainya. Memang harus diatur betul. Terutama bagaimana mentaati Allah dan Rasulnya, percaya akan hukum. Ada lagi? Silakan. Bu Maya mau menyampaikan sesuatu? Atau siapa? Silakan. Izin Gus bertanya. Assalamualaikum. Salam. Gus, kami punya saudara. Terus
adik kami misalnya itu kan perempuan, sudah berapa tahun sama suaminya itu tidak Gimana, maaf. Kami punya saudara perempuan, Terus? punya suami, adik. Kemudian berapa tahun itu beliau nggak menafkahi batin. Terus untuk menafkahi itu cuma ditujukan ke anaknya. Itu sudah dia nggak mengumpulkan untuk cerai. Itu apa sudah dianggap sudah menalak atau gimana, Gus? Mohon penjelasannya. Jadi begini, di dalam pernikahan itu ada aturan ya. Kalau dia memang tidak menafkahi itu disengaja, selama sang istri itu tidak menggugat cerai, ya dia belum dianggap cerai. Kecuali kalau ketika pernikahan itu mereka berdua atau suami terutama menandatangani sighah taklid. Ya, sighah taklid itu dia di sana ada beberapa item. Misalnya, kalau saya selama 4 bulan berturut-turut tidak menafkahi istri saya, maka jatuh talak 1. Kalau itu yang ditandatangani, itu yang disebut dengan sighah taklid. Artinya dia berarti jatah talak 1 meskipun tanpa ngomong talak kalau memang sudah di awal pernikahan itu mengatakan begitu. Nah, dan kemudian terbukti dia tidak menafkahi. Ya. Jadi jangankan pada saat jadi suami, wong ketika sudah talak dan kemudian masa iddah saja seorang suami tetap harus memberikan kewajibannya selama masa iddah itu, kecuali khulu tadi ya. Sehingga ini masih menjadi suami istri kalau memang sang istri tidak mengajukan gugat talak atau gugat cerai ya. Sehingga dan itu ya persoalan kepantasan. Sebenarnya kenapa dia sampai tidak melaksanakan kewajibannya? Apakah karena tidak mampu ataukah karena memang sengaja membuat sakit? Nah, kalau sengaja yang membuat sakit yang kemarin itu yang dilarang oleh Allah bahwa dia tumsikuhunna diraran, mereka menahan tidak menceraikan hanya untuk malah berbuat jahat atau lita'tadu untuk membuat mereka menderita. Nah, ini yang dilarang sama Allah, dosanya besar. Tapi secara fikih ya belum jatuh talak kalau memang dua di antara mereka tidak mentalak dan juga enggak menggugat cerai. Gitu. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Ada? Sebelum saya akhiri? Ya, silakan. Tidak ada? Oke. Kalau memang tidak ada, saya rasa cukup pagi ini kajian kita. Jadi tolong benar-benar disimpan dan kemudian dijadikan pedoman ya Al-Quran ini dalam kehidupan kita, sehingga kita bicara dan membahas topik apapun itu berdasarkan apa yang kita pelajari hari per hari. Meskipun cuma satu ayat, insya Allah tetap bermanfaat dan berfaedah. Tiap hari satu ayat itu udah luar biasa. Ya, besok kita akan murojaah, katanya, kemudian kita lanjut lagi. Terima kasih, semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani, rohani, ampunan dan ridhonya serta keselamatan dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fi'lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al hamd. Allahumma ihtina fi man hadayta wa afina fi ma afayta wa lana fi ma tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'afana al-bala wal waba qad hastin min al-jinn wa syaitan wa kufara bana nasin wa akhir. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rafa'na darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka
وارنا مناسكنا تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا الصبر والصبر واجعلنا احسن ونعرف في العزة ما سبنا سلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن